Aturan yang dibikin oleh pemerintah Denmark ini ada asal-usulnya, yaitu ketika Nazi Jerman, jadi di eranya Perang Dunia II, Nazi nyerang Denmark, saat itu jalur komunikasi diputus. Dan ketika Nazi menyerang Denmark di bulan April tahun 1940, itu terjadi kebingungan di mana-mana. Daerah-daerah terpencil di Denmark, mereka merasa Jerman ini jangan-jangan sekutu kita, Jerman ini jangan-jangan harus kita lindungi. Apa kebijaksanaan politik pemimpin kita? Bersekutu dengan Jerman atau bersekutu dengan Inggris? Mereka juga nggak tahu, mereka buta. Jadi ketika terjadi invasi Jerman saat itu tidak ada koordinasi yang baik, guys. Makanya sempat ada beberapa peristiwa di mana tentara Jerman sama tentara Denmark itu kawanan. Tapi di sisi lain kadang-kadang mereka juga saling tembak karena mereka tidak ada koordinasi mengenai arah kebijakan politik pemerintah saat itu. Terputus saluran komunikasinya. Dan akhirnya ya tentara Denmark gak bisa secara efektif melawan tentara Jerman. Nah makanya sejak saat itulah dibuat perintah baru. Ketika terjadi invasi, pendaratan tentara musuh dimanapun itu berada di wilayah teritorial Denmark, tanpa perlu bertanya-tanya, tanpa perlu menunggu perintah pusat, lu berhak melakukan perlawanan, lu berhak melakukan serangan. Gak usah nanya-nanya, karena mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Segala sesuatu harus minta approval ke pusat. Pusat lagi diblokir saluran komunikasinya. Sehingga terjadilah asal-usul perintah 1952 ini. Dan sampai detik ini undang-undang itu masih berlaku, guys. Dan ini udah dinyatakan sih sama Perdana Menteri Denmark juga bahwa mereka harus siap nih untuk melindungi teritorial Denmark. Bahkan surat berita ternama ya, The Sunday Guardian ini sampai bikin tulisan yang luar biasa bahwa lu bisa nembak duluan, shoot first, ask questions later. Tembak dulu, tanya belakangan. Yang penting lu tembak aja dulu. Dan inilah yang akan diberlakukan di Greenland ketika Amerika Serikat mendarat di sana.